Nomor 11, metode perhitungan PDB untuk maksudnya metode yang dipakai untuk menghindari double counting adalah value edit ya. Nah, kenapa value edit? Karena value edit itu dia benar-benar menghitung harga dikali quantity. Di mana kuantitinya itu adalah barang jadi. Nah, kenapa sih dalam perhitungan PDB itu key-nya harus pakai barang jadi aja? Maksudnya kenapa barang setengah jadi atau intermediate goods nggak masuk ke dalam perhitungan PDB? Nanti akan saya jelaskan di soal berikutnya alasannya seperti itu. Tapi yang jelas saya mau kasih tahu kalau di metode value edit itu rumusnya sigma P kali Q. Jadi ada quantity barang jadi apa, misalnya di negara tersebut taruhlah ada 3 barang jadi misalnya ya, ada meja, lampu, sama motor misalnya. Ya udah meja, lampu, motornya itu dikalikan dengan harga, semua ditotalin. Itulah PDB ya. Dan itu berarti mencari nilai value added, nilai tambah dari yang nggak ada jadi ada kan. Maksudnya dari komponen yang mentah jadi barang jadi. Nah itulah perhitungan PDB dengan value added. Ya, intinya kan ada 3 metode ya, value added, ada value added atau nilai tambah, ada metode expenditure atau pengeluaran atau aggregate demand, lalu ada juga metode income atau kita bisa sebut metode pemasukan atau aggregate supply. Nah ini nanti di keseimbangan harus sama ya. Kenapa harus sama? Nanti ada soalnya juga saya akan jelaskan kenapa harus sama ya. Nah tetapi di mana kita bisa tahu metode value added itu bisa menghindari double counting. Maka saya harus membuktikan salah satu metode ya. Kan metode selain value added adalah expenditure atau income ya. Nah, saya mau buktikan salah satu metode ini, saya buktikan expenditure ya. Kalau kita pakai metode expenditure, ada kemungkinan dia itu bisa double counting. Maksudnya gini, kalau ngikutin teknisnya, harusnya nggak double counting. Nah, tapi ada kecenderungan human error yang menyebabkan dia bisa double counting. Loh, emangnya value edit nggak bisa ada error? Bisa sih, cuma kemungkinannya lebih kecil karena udah jelas key yang dimasukin barang jadi. Nah, tetapi kalau pakai pendekatan expenditure sama income, dia tuh nggak pakai barang-barang apa gitu, ya. Dia itu benar-benar per komponen kan. Nah, konsumsi itu ada apa aja tuh, ya. Nah, tapi kalau value edit lebih jelas gitu, jadi double countingnya sangat mungkin dihindari gitu. Nah, tapi kalau metode expenditure ini bisa banget ada human errornya lebih mungkin gitu loh. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, di mana? Nah, ini saya kasih penjelasannya, ya. Di misalnya, ya misalnya apa namanya, ada aktivitas ekspor impor gitu. Misalnya aktivitasnya impor. Nah, banyak orang mikir cuma ini kebanyakan orang ya, bahkan mahasiswa ekonomi pun ada yang masih berpikir seperti ini ya. Dan ini pemikiran yang salah ya. Jadi saya akan sebut ya, metode PDB dengan expenditure itu apa sih? Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Nah, saya pecah ya, NX-nya jadi X kurang M. Nah, ini sebenarnya pemahaman ini baru lebih clear kalau kalian belajar ekonomi, mungkin bukan ekonomi perencanaan bisa akan dijelaskan mungkin ya. Tapi harusnya di ekonomi pembangunan harusnya bisa tahu ya, tapi jarang dijelaskan. Ya, mungkin lebih ke input output analysis sih sebenarnya dijelaskannya ya. Jadi seperti ini, banyak orang kalau saya tanya ya, apa yang terjadi kalau negara kita impornya meningkat gitu? Ini kan sering ya jadi perdebatan pro kontra ya, kebijakan ekonomi. Oh, kalau impor meningkat udah jelas lah PDB itu pasti turun. Yakin nih PDB bakal turun? Iya, ceteris paribus. Oke, ceteris paribus ya. Berarti kita asumsikan si konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor itu konstan. Nah, sekarang begini. Betul memang ekonomi pakai tools ceteris paribus ya. Misalnya ya, yang paling gampang waktu belajar mikro, kita belajar tentang hukum permintaan ya. Hukum permintaan apa? Harga dan kuantitas berbanding terbalik ya. Jadi ketika harga naik, kuantitas yang diminta akan turun. Ceteris paribus. Itu bisa tools itu dipakai. Tapi bisa nggak ini pakai ceteris paribus kayak begini? Kalau misalnya ceteris paribusnya cuma ekspor itu konstan. Bisa. Karena bisa impor naik tanpa ada. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kalian mau tahu ini bisa nggak sih di ceteris paribusin gitu, dibikin konstan gitu. Nah, kita mesti tahu dulu teoritisnya. Nah, kalau misalnya impornya naik, ekspor konstan atau tidak berubah, bisa nggak? Oh bisa, ya bisa. Justru kecenderungannya malah kalau impor naik, ekspor turun gitu.
Tapi bisa ekspor dikonstanin gitu ya, kalau impor naik. Nah, tetapi bisa nggak impor naik CIG secara bersamaan dikonstanin? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena impor itu, kamu bayangin, misalnya impor tuh apa terjadinya? Misalnya kalian suka produk Korea ya, entah itu minuman atau apa, kalian beli produk Korea sebagai warga negara Indonesia. Berarti impornya naik. Tapi apa? Konsumsinya naik, ya nggak? Kan kalian belanja barang dari Korea. Itu di negara kita dicatatnya sebagai konsumsi. Nah, konsumsinya naik, gitu. Terus misalnya pemerintah eh, bangun jalan gitu, tapi ngelibatin barang-barang impor. Nah, impornya naik, pengeluaran pemerintah naik juga dong. Nah, jadi ketika impor naik, kemungkinan besar CIG juga ikutan naik. Nah, tinggal kenaikannya gimana nih? Apakah kenaikan impor dan CIG sejalan, atau kenaikan CIG-nya lebih gede karena ada multiplier effect? Nah, saya nggak akan jelaskan multiplier effect di sini, karena kalau mau penjelasan mah kalian kan udah nonton video materi ya. Dan kalau memang perlu dijelaskan ulang, bukan materi ini untuk multiplier effect, jadi saya nggak jelasin gitu ya. Yang jelas, tergantung. Kalau bisa jadi impornya naik 20, tapi CIG-nya mungkin naik jadi 22. Nah, itu justru malah meningkatkan GDP dengan menaikkan impor. Karena CIG-nya naik 22, impornya naik 22, 20, atau menurunkan 20 terhadap GDP. Nah, tapi kan GDP-nya masih naik 2 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya CIG-nya di bawah 20, atau jadi 18, nah baru GDP turun. Tapi yang jelas bukan berarti kalau impor naik 20, pasti GDP turun 20, belum tentu, karena kan impornya ada komponen CIG. Nggak bisa kita ceteris paribusin CIG-nya sekaligus ya. Jadi, nah, jadi teman-teman di sini bisa ada double counting ya. Misalnya peristiwanya gini, kalian beli barang impor. Nah, bisa jadi pencatatannya konsumsinya naik. Nah, tapi mungkin ada human error yang menyebabkan dia nggak ke-record di impor. Nah, itu jadi double counting. Nah, tapi kalau pakai metode value added bisa dihindari tuh, kayak gitu ya. Atau misalnya pengeluaran pemerintahnya naik. Nah, pengeluaran pemerintah naik itu, oh ya, atau ya pokoknya kalau pengeluaran pemerintah naik atau konsumsi naik, itu kan GDP naik ya. Nah, tapi naiknya sebentar. Nah, kemungkinan besar ada turunnya tuh. Ya, misalnya pemerintah naik, pengeluarannya 50. Bukan berarti nanti GDP naik 50 juga loh. Ya, ini banyak yang nggak belajar. Kalau nanti di materi selanjutnya kalian bisa belajar nih. Pengeluaran pemerintah naik 50, GDP bisa naik jadi 200 loh. Dengan ceteris paribus ya. Gara-gara ada multiplier effect, saya nggak akan jelaskan. Nah, tapi ini baru multiplier effect. Nah, nanti habis itu ada crowding out effect loh, kok bisa? Ya, gara-gara GDP naik, investasinya ikutan naik. Nah, gara-gara GDP naik, nanti ada kaitannya sama suku bunga. Nah, si suku bunga ini intinya suku bunga jadi meningkat gitu. Nah, suku bunga yang meningkat menyebabkan investasi itu turun. Nah, ini nanti baru di chapter berikutnya ya, saya nggak akan jelasin. Nah, sehingga kalau kita mengabaikan penurunan investasi, itu jadi double counting. Seolah-olah GDP-nya lebih gede, padahal peristiwa itu investasinya turun. Nah, jadi pendekatan agregat demand contohnya, agregat supply juga kurang lebih sama ya. Si rent, kan agregat supply itu atau income, rent, interest, profit, sama wages. Nah, ini juga ada kemungkinan double counting. Saya nggak akan jelaskan kasusnya, kalian bisa coba kembangkan, saya udah kasih yang pendekatan expenditure atau aggregate demand, tapi bisa juga terjadi seperti itu. Nah, itulah sebabnya terbukti bahwa metode value added bisa menghindari aggregate demand dan aggregate supply, karena human error-nya lebih sedikit. Kalau value added kan udah jelas key-nya itu barang jadi. Sangat, maksudnya kalau barang setengah jadi dimasukin tuh udah pasti konyol kan, tapi udah kemungkinan key-nya barang jadi. Makanya dengan metode value added bisa menghindari double counting. Oke, terima kasih.